Di sebuah gedung perkantoran mewah di tengah kota Jakarta, nama Clara Widianingrum sudah bukan hal asing lagi. Ia dikenal sebagai CEO termuda di perusahaan konsultan bisnis ternama, Arkana Group. Usianya baru 32 tahun, tapi pencapaiannya mengalahkan banyak orang yang jauh lebih tua darinya. Wajahnya cantik, penampilannya selalu rapi, dan pembawaannya tegas. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang di kantor Segania terlalu dingin. Clara tidak pernah tersenyum, kecuali untuk klien. Ia jarang berbicara, kecuali untuk urusan pekerjaan. Bahkan, ia lebih sering menyendiri di ruang kerjanya yang besar dengan kaca hitam menghadap kota. Banyak yang bilang, Clara itu mesin kerja, bukan manusia. Jangan ganggu Bu Clara kalau nggak penting-penting amat, kata salah satu manajer kepada staf baru. Dia nggak suka basa-basi. Sementara itu, di lantai paling bawah gedung itu, ada seorang pria bernama Dedi. Usianya 26 tahun. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari semua karyawan, menyapu lantai, mengepel lorong, mengelap kaca lift, dan memeriksa toilet satu persatu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan, bayar kos, dan sesekali mengirim uang ke kampung. Berbeda dengan Clara, Dedi selalu tersenyum pada siapapun. Ia suka menyapa satpam, menyelamati pegawai yang ulang tahun, bahkan menghibur office boy yang sedang bad mood. Tapi, karena posisinya yang dianggap rendahan, banyak yang bersikap cuek kepadanya. Tak sedikit pula yang bersikap seolah Dedi. Tidak ada, Mas Dedi, tolong pel ruang meeting lantai 5 ya. Tadi ada kopi tumpah, kata seorang staf dengan nada memerintah. Siap Mbak, jawab Dedi. Tetap tersenyum. Dedi tidak pernah mempermasalahkan sikap orang-orang di kantor. Ia percaya, selama hatinya tulus dan pekerjaannya baik, hidup akan selalu memberi jalan. Suatu hari, cuaca Jakarta sangat panas. AC kantor pun sempat mati beberapa jam karena perbaikan sistem. Banyak karyawan mulai terlihat lesu, tapi Clara tetap berada di ruangannya, menolak istirahat. Hari ini saya harus selesaikan laporan untuk investor. Jangan ganggu saya, katanya ke sekretarisnya, tanpa memandang wajah. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Gedung mulai sepi. Para pegawai pulang satu persatu. Dedi masih bekerja, membersihkan pantry di lantai atas. Saat ia hendak turun ke lantai 12 untuk mengecek toilet wanita, tiba-tiba ia melihat sesuatu dari kejauhan. Pintu ruang CO setengah terbuka, lampu masih menyala. Masih ada orang, gumam Dedi. Saat ia berjalan pelan ke arah ruangan, hatinya langsung terkejut. Clara tergeletak di lantai, tubuhnya lemas, tangan menekan pelipis. Wajahnya pucat, dan nafasnya terdengar berat. Tanpa pikir panjang, Dedi langsung masuk. Bu Clara? Bu, Ibu dengar saya? Tak ada jawaban. Dedi segera mengambil air minum dari meja, lalu mencoba membasahi bibir Clara. Ia membuka jendela sedikit, agar udara masuk, dan memanggil satpam dari ponselnya. Tapi, satpam bilang ia sedang di pos depan, dan jauh dari lift. Kalau gitu saya turun dulu Mas, kata satpam. Dedi gelisah, ia memutuskan untuk tetap di situ. Duduk di samping Clara, memastikan wanita itu tidak kehilangan kesadaran. Beberapa menit kemudian, Clara mulai membuka matanya perlahan. Bu, Ibu pingsan tadi, saya Dedi, bagian kebersihan, ucapnya hati-hati. Clara menatap Dedi dengan mata yang masih berat. Ia berusaha duduk, tapi lemas. Dedi memapahnya pelan ke sofa. Ibu nggak usah banyak gerak dulu. Mungkin kelelahan, atau belum makan. Clara tidak menjawab, tapi ia tidak mendorong tangan Dedi, seperti yang biasa ia lakukan ke orang-orang. Untuk pertama kalinya, dia tidak marah, tidak dingin, hanya diam, dan tampak rapuh beberapa menit. Kemudian, satpam datang dan membantu membawa Clara ke ruang medis, sementara di lantai dasar. Tapi saat itu, Clara berkata pelan, biar Dedi saja yang antar. Satpam sempat bingung, tapi akhirnya menurut. Dedi merasa aneh, kenapa Clara yang selama ini tidak pernah menyapa, justru sekarang mempercayakan tubuh lemahnya pada dirinya. Tapi, Dedi tidak banyak berpikir. Yang ada di pikirannya hanya satu. Tolong orang itu tidak perlu status. Kalau bisa bantu, bantu saja. Setelah dibantu turun ke ruang medis sederhana di lantai dasar, Clara hanya berbaring tanpa banyak bicara. Petugas medis kantor mengatakan,
Tekanan darahnya turun drastis, kemungkinan karena stres, kurang makan, dan kelelahan. Beberapa hari belakangan, Clara memang terlihat lebih sibuk dari biasanya, rapat bertubi-tubi, kerja lembur, dan laporan akhir tahun yang harus dipresentasikan ke investor utama. Dedi duduk di kursi plastik dekat tempat tidur. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi merasa tak tega meninggalkan Clara sendirian. Beberapa staf sempat masuk, melirik sebentar, lalu keluar lagi tanpa sepatah kata. Bahkan sekretaris pribadi Clara pun hanya datang untuk menyerahkan tas, kemudian buru-buru pamit. Dedi merasa aneh. Kenapa nggak ada yang benar-benar peduli ya, batinnya. Tiba-tiba suara lemah terdengar dari balik tirai ruang medis. Dedi, kamu belum pulang? Tanya Clara. Pelan. Dedi berdiri dan menarik tirai sedikit agar bisa melihat wajah Clara. Saya tungguin dulu. Bu, takutnya ibu pusing lagi, jawab Dedi sambil tersenyum kecil. Clara memandang Dedi dalam-dalam, seolah mencoba mengenali siapa dia. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih, terima kasih. Ya, Dedi sedikit terkejut. Itu kali pertama ia mendengar Clara mengucapkan dua kata itu. Ucapan yang terdengar sederhana, tapi dari sosok seperti Clara, terasa sangat besar artinya. Sama-sama. Bu, yang penting ibu udah baikan, jawab Dedi tulus. Clara memejamkan mata sejenak. Aku capek, Mas Dedi. Nada bicaranya seperti anak kecil yang sedang jujur untuk pertama kalinya. Dedi tidak tahu harus merespons bagaimana, tapi ia hanya mengangguk pelan dan duduk kembali. Mereka diam beberapa saat, tapi bukan diam yang canggung. Justru terasa tenang. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Keesokan harinya, Clara tidak masuk kantor. Ia izin beristirahat di rumah selama 2 hari. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ia menitipkan pesan lewat email ke HR. Selama saya tidak masuk, saya minta Mas Dedi diperbantukan untuk urusan logistik di lantai direksi. Tolong berikan akses sementaranya. Saya butuh bantuannya. Semua orang kantor gempar. Seorang petugas kebersihan diminta langsung oleh Ci bekerja di lantai direksi. Yang biasanya hanya diisi manajer dan direktur, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa staf bahkan mulai bergosip. Jangan-jangan Mas Dedi ada hubungan khusus sama Bu Clara. Halah, mana mungkin. Tapi ya aneh juga sih. Bisa-bisanya minta Mas Dedi segala. Dedi sendiri tidak banyak menanggapi. Ia hanya menjalankan yang demen. Mulai dari membantu merapikan dokumen presentasi, membawa peralatan rapat, hingga menyiapkan kopi atau camilan untuk para tamu penting di ruangan Clara. Meski bukan pekerjaan berat, tapi Dedi tetap teliti. Ia merasa dipercaya, dan itu membuatnya lebih bersemangat. 2 hari kemudian, Clara kembali ke kantor. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi ia sudah terlihat lebih tenang. Begitu masuk ruangan, ia langsung memanggil Dedi. Mas Dedi, boleh bantu saya rapikan file presentasi ini? Dedi mengangguk. Tentu Bu. Clara menatapnya sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, panggil saya Clara aja ya. Saya merasa kita udah cukup kenal. Dedi tersenyum canggung. Iya Bu. Maksud saya Clara. Sejak hari itu suasana kantor mulai terasa berbeda. Clara mulai berubah. Ia tidak lagi segalak dulu. Ia mulai menyapa beberapa staf lebih dulu, dan yang paling mengejutkan, ia mulai tersenyum. Suatu hari, saat makan siang, Clara dan Dedi sempat duduk bersama di pantry. Tidak sengaja. Awalnya, Dedi hanya ingin memanaskan nasi bungkusnya di microwave. Tapi saat melihat Clara duduk sendirian di pojok sambil membuka laptop, ia ragu mau masuk. Tapi Clara menoleh dan berkata, sini aja Mas, duduk. Dengan ragu, Dedi mendekat dan duduk agak jauh. Clara melirik bungkusan plastik di tangan Dedi. Bawa bekal ya? Iya, masakan warteg deket kos. Saya biasa makan itu. Udah langganan, jawab Dedi sambil tertawa kecil. Clara hanya mengangguk, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Makanan sederhana tuh kadang justru yang paling ngangenin, katanya tiba-tiba. Percakapan sederhana itu menjadi titik awal hubungan mereka yang lebih dalam. Meski status sosial mereka jauh berbeda, tapi Clara mulai merasa nyaman berada di dekat Dedi. Ia merasa tidak dihakimi, tidak dituntut, jadi sempurna. Bersama Dedi,
ia bisa jujur jadi dirinya sendiri. Namun, perubahan Clara tidak disukai semua orang. Beberapa staf senior mulai merasa aneh. Bahkan ada yang mulai memfitnah Dedi. Salah satu manajer Hatar bahkan pernah memanggilnya diam-diam dan berkata, "Hati-hati Mas Dedi, jangan manfaatkan kebaikan Bu Clara. Orang-orang di atas itu beda dunia sama kita." Dedi hanya menjawab pelan, "Saya cuma bantu sebisanya Pak, enggak lebih." Tapi diam-diam, hatinya mulai bertanya-tanya, apa kedua memang harus dibatasi oleh status dan jabatan, atau ada kemungkinan seseorang seperti dirinya bisa punya tempat di hati seorang Clara? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya tanpa Ei tahu bahwa Clara pun sedang bertanya hal yang sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan antara Clara dan Dedi mulai menjadi perhatian banyak orang. Meski mereka tak pernah menunjukkan hal berlebihan, namun kebersamaan mereka yang terlihat sederhana justru menimbulkan tanda tanya. Dari luar, memang tampak seperti atasan dan bawahan biasa. Tapi bagi mereka yang memperhatikan dengan jeli, ada sesuatu yang berbeda. Clara kini lebih sering keluar dari ruangannya, bahkan kadang berdiri di dekat jendela dan menyapa Dedi yang sedang mengepel di luar lift. Hal yang dulu mustahil dilakukan oleh seorang CEO sepertinya. "Mas Dedi, nanti sore sempat bantu saya review data yang dikirim kemarin ya," kata Clara suatu pagi. Dedi mengangguk. "Siap Clara." Sapaan tanpa embel-embel ibu itu juga menjadi bahan gunjingan tersendiri. Tapi Dedi tidak ambil pusing. Ia hanya ingin membalas kepercayaan Clara dengan kerja yang sebaik mungkin. Ia tahu dunia mereka berbeda. Tapi selama Clara tidak mempermasalahkan, mengapa harus takut? Suatu malam, saat Dedi baru saja selesai membersihkan lantai 10, ponselnya berdering. Nama Clara muncul di layar. Ini pertama kalinya Clara menelepon langsung, bukan sekadar memberi instruksi lewat email atau memo. "Mas Dedi, maaf ganggu, bisa ke lantai 18 sebentar? Saya butuh bantuan kecil." Dedi langsung naik ke atas. Begitu sampai, Clara sudah berdiri di depan ruang rapat sambil memegang beberapa map dokumen. "Maaf ya Mas, saya sebenarnya butuh teman diskusi sebentar. Kepala saya mumet sendiri," ujar Clara jujur. Tanpa ragu, Dedi mengangguk. "Saya siap dengerin." Meski nggak bisa bantu banyak, malam itu mereka duduk berdua di ruang rapat kosong. Clara menjelaskan soal rencana restrukturisasi perusahaan. Ia menjelaskan bagaimana investor menekan agar efisiensi dilakukan, bahkan mungkin memotong beberapa karyawan. "Jujur, saya nggak suka cara itu. Tapi kalau saya menolak, perusahaan bisa rugi besar," kata Clara sambil memijat pelipisnya. Dedi hanya mendengarkan, tak menyela. Tapi justru itu yang membuat Clara nyaman. Ia sudah terlalu sering dikelilingi orang-orang yang hanya bicara untuk mengesankan, bukan untuk mendengar. "Menurut Mas Dedi, saya harus gimana?" tanya Clara akhirnya. Dedi terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Kalau saya boleh kasih saran, cari jalan tengah. Mungkin gak harus potong karyawan, tapi bisa efisiensi di bagian lain dulu. Bicarakan baik-baik sama tim yang ngerti keuangan. Orang kalau diajak ngobrol pakai hati, biasanya mau ngerti." Clara menatap Dedi dengan mata yang serius. "Kamu tahu nggak? Kamu satu-satunya orang di kantor ini yang jawab tanpa basa-basi." Dedi tersenyum kecil. "Saya cuma orang biasa, Clara. Jadi jawabannya, ya, sederhana aja." Clara menghela napas, lalu mengangguk. "Tapi justru itu yang saya butuh." Sejak malam itu, Clara mulai melihat Dedi dengan cara yang berbeda. Ia bukan hanya seorang petugas kebersihan, bukan cuma orang baik yang pernah menolongnya saat pingsan, tapi seseorang yang hatinya bersih, dan itu, bagi Clara, lebih langka dari sekadar pintar atau kaya. Di sisi lain, Dedi mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Clara perlahan berubah. Ia tak bisa bohong bahwa setiap kali Clara tersenyum padanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi Dedi tahu batas. Ia sadar siapa dirinya dan siapa Clara. Baginya, cukup bisa berada di dekat Clara dan membuatnya merasa tenang. Itu sudah lebih dari cukup. Namun dunia luar tak seindah hubungan sederhana mereka. Beberapa hari kemudian, Dedi dipanggil oleh kepala Hatar. Wajah pria itu serius saat membuka percakapan. "Mas Dedi, saya harap kamu tahu posisi kamu di kantor ini. Kita semua tahu hubungan kamu cukup
dekat dengan Bu Clara. Tapi kamu harus hati-hati. Banyak yang memperhatikan Daddy menandok. Ia tidak merasa salah. Tapi ia juga tidak mau membuat keributan. Saya cuma bekerja. Pak, kalau Bu Clara percaya, saya hanya ingin menjaga kepercayaan itu. Baik. Tapi jangan sampai hal ini jadi bumerang. Termasuk buat Bu Clara sendiri, UCAP Kepala HR. Sebelum mempersilakan Daddy pergi. Hari itu, Daddy merasa hatinya berat. Ia tahu, hubungan mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Tapi ia juga tak sanggup pura-pura menjauh. Bukan karena ada maksud tertentu. Tapi karena ia tahu, Clara butuh seseorang yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia, bukan hanya seorang CO. Malamnya, Daddy berjalan pulang ke kos dengan langkah pelan. Di tengah jalan, ponselnya kembali berdering. Clara, Mas Daddy, kamu lagi di mana? Suara Clara terdengar pelan. Baru pulang, Clara. Kenapa? Hari ini aku rasanya berat banget. Bisa kita ketemu sebentar? Daddy terdiam sebentar. Lalu menjawab pelan, saya ke sana. Clara, tanpa tahu apa yang akan terjadi besok, Daddy tahu satu hal. Kadang, tangan yang tulus datang dari tempat yang tak diduga. Dan meski dunia mungkin memandang rendah dirinya, Daddy percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, Daddy memutuskan untuk menemui Clara. Ia naik ojek online, menuju sebuah apartemen mewah di pusat kota. Itu pertama kalinya, Clara memintanya datang ke tempat pribadi. Daddy sempat ragu. Ia bahkan nyaris membatalkan di tengah jalan. Tapi, hatinya berkata lain. Clara bukan orang yang mudah membuka diri. Jika malam ini, ia butuh teman. Berarti ada sesuatu yang sungguh mengganggu pikirannya. Begitu sampai, Clara sendiri yang membuka pintu. Wajahnya polos tanpa makeup. Rambutnya diikat asal. Ia hanya mengenakan kaos tipis dan celana panjang rumah. Jauh dari penampilannya yang biasanya selalu rapi dan elegan. Tapi di mata Daddy, justru malam itu Clara terlihat lebih nyata dan lebih manusiawi. Makasih udah datang, ucap Clara pelan, lalu mempersilakan Daddy masuk. Apartemen itu rapi, tapi sunyi. Tak ada suara TV, tak ada musik, hanya bunyi angin malam dari balkon kecil yang terbuka. Daddy duduk di sofa, agak kikuk. Clara duduk di ujung sofa lain, membawa 2 gelas air putih. Kamu tahu Mas, saya sebenarnya capek banget, ujar Clara tiba-tiba, memecah keheningan. Capek pura-pura kuat. Daddy menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Sejak Papa meninggal, waktu saya SMA, saya dibesarkan Mama sendirian. Tapi Mama bukan tipe yang suka peluk anak. Ia keras, disiplin, dan selalu bilang, perempuan harus lebih kuat dari laki-laki. Kalau enggak, kamu diinjak. Sejak itu saya pikir, saya harus jadi yang paling kuat, enggak boleh kelihatan lemah. Clara menunduk, matanya mulai berkokek-kokak. Di kampus, saya kerja sambil kuliah. Lulus langsung kerja di perusahaan konsultan, naik cepat, karena saya kejar target terus, tapi semua itu bikin saya kehilangan banyak hal. Teman menjauh karena saya dingin, keluarga sibuk sendiri, dan saya nggak pernah benar-benar punya seseorang. Yang saya percaya, Daddy masih diam, tapi matanya ikut berkaca-kaca, bukan karena kasihan, tapi karena ia bisa merasakan beban yang Clara pendam selama ini. Wajah yang selama ini tampak kuat dan tajam, ternyata menyimpan luka yang tak pernah sempat diobati. Waktu saya pingsan di kantor itu, rasanya saya kayak udah gak kuat lagi. Saya pikir, ya sudahlah, mau ada yang peduli atau enggak, saya juga nggak penting. Tapi kamu datang Mas, kamu yang bahkan gak kenal dekat sama saya, justru jadi satu-satunya yang duduk di sebelah saya waktu saya lemah. Clara akhirnya menangis. Pelan, tertahan, tapi Daddy tahu tangisan itu bukan karena sedih semata, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, Clara bisa jujur tanpa berkata-kata. Daddy menggeser duduknya, lalu meraih tisu dan menyerahkannya ke Clara. Tangannya tak menyentuh, ia hanya hadir. Saya nggak tahu harus bilang apa Clara, tapi saya percaya satu hal. Semua orang punya luka. Cuma bedanya, ada yang tahu cara menyembuhkan, ada yang cuma nutupin. Dan kamu, selama ini cuma nutupin. Clara menatap Daddy dengan mata merah. Dan kamu menyembuhkan. Daddy tersenyum kecil. Saya nggak tahu,
Tapi saya tulus. Beberapa detik, mereka hanya saling pandang. Tak ada kalimat, tak ada pernyataan cinta. Tapi malam itu, ada sesuatu yang terhubung di antara mereka, bukan karena romantisme, tapi karena luka yang akhirnya diberi ruang untuk sembuh. Setelah itu, Clara bangkit. "Kamu lapar?" "Lumayan," jawab Dedi jujur. Clara tertawa kecil. "Aku cuma punya mie instan dan telur. Mau? Mau dong, itu makanan istimewa buat orang kos," ujar Dedi, membuat Clara tertawa lagi. Malam itu mereka makan mie di balkon, sambil memandang langit gelap yang dihiasi lampu kota. Untuk pertama kalinya, Clara tidak merasa sendiri, dan Dedi merasa dihargai. Namun hubungan yang mulai tumbuh itu tak lepas dari ujian. Beberapa hari kemudian, media internal perusahaan tiba-tiba memuat gosip tak sedap. Seseorang menyebarkan rumor bahwa Clara memiliki hubungan khusus dengan seorang petugas kebersihan. Nama Dedi tidak disebut, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Clara marah. Ia langsung memanggil tim komunikasi, menanyakan siapa yang bertanggung jawab. Tapi semua saling lempar tangan. Dedi mendengar gosip itu dari menteri. Beberapa staf mulai menjauh. Satpam yang biasanya akrab, kini hanya mengangguk singkat. Ia tidak marah, tapi ia sedih, karena niatnya hanya ingin menolong dan bekerja dengan jujur. Ia bahkan mulai berpikir, apakah kehadirannya kini justru memberatkan Clara? Malam harinya Clara menelepon. Suaranya terdengar lelah. "Mas Dedi, kamu masih kuat kan?" tanyanya pelan. Dedi menghela napas. "Saya kuat, Clara. Tapi saya khawatir kamu yang harus hadapi semua ini sendirian." Clara terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku nggak sendiri. Aku ada kamu." Dan disitulah mereka berdua sadar bahwa hubungan yang mereka bangun bukanlah tentang status, bukan tentang dunia luar, tapi tentang percaya dan saling menjaga. Meski dunia tak selalu ramah. Sejak malam itu, Clara dan Dedi semakin sering berkomunikasi. Bukan dalam bentuk percakapan yang panjang atau romantis, tapi lebih pada hal-hal kecil yang saling menguatkan. Seperti pesan singkat di pagi hari dari Clara, "Pagi, Mas Dedi, jaga kesehatannya. Hari ini jadwal rapat padat, jangan lupa sarapan." Atau jawaban Dedi yang sederhana tapi tulus, "Siap, Clara. Kamu juga jangan lupa makan siang ya. Jangan kerja terus." Kebersamaan mereka tak lagi disembunyikan, tapi juga belum diumumkan. Mereka tetap menjalankan peran masing-masing seperti biasa. Dedi tetap membersihkan kantor, menyapa rekan kerja, dan membantu persiapan rapat jika diminta. Clara tetap menjadi CEO yang tegas, tapi kini lebih manusiawi. Namun, tekanan dari lingkungan terus meningkat. Beberapa direktur mulai mempertanyakan kedekatan Clara dan Dedi. Bahkan ada yang diam-diam mengajukan rapat internal dewan. Netralitas profesional Clara sebagai pemimpin. Sore itu, Clara memanggil Dedi ke ruangannya. Wajahnya serius, tapi tak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang dalam. Seperti seseorang yang sedang mempersiapkan sesuatu. "Mas Dedi, duduk sebentar," katanya. Dedi masuk pelan dan duduk di kursi depan meja kerja Clara. "Aku baru saja dari rapat direksi. Mereka mulai mempertanyakan aku. Bahkan ada yang usul agar aku mengambil cuti sementara karena dianggap terlalu dekat dengan staf." Dedi menandok hatinya, seperti disayat. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa menjadi beban. "Kalau begitu, saya akan minta dipindah, Clara. Saya nggak mau posisi kamu terganggu gara-gara saya," kata Dedi dengan suara pelan. Clara menggeleng. "Pelan, Mas Dedi. Jangan bilang seperti itu. Ini bukan salah kamu. Dunia ini memang masih banyak yang memandang segala hal dari kulit luar. Padahal yang paling penting justru yang gak kelihatan hati." Ia lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam pandangan orang lain. Berusaha jadi sempurna, jadi kuat, jadi sosok yang disukai atasan. Tapi ternyata semua itu kosong," ujarnya. Lalu menoleh ke Dedi. "Tapi sejak kamu hadir, aku bisa jadi diri sendiri. Dan itu sesuatu yang belum pernah aku rasain sebelumnya." Dedi menatap mata Clara. "Saya juga, Clara. Saya ini cuma orang biasa. Tapi sejak kenal kamu, saya merasa hidup saya punya arti,
Lebih dari sekadar nyapu dan ngepel. Bukan karena kamu tapi karena kamu manusia yang mau jujur sama dirinya. Clara mendekat, duduk di sofa di depan Dedi. Tangannya menyentuh tangan Dedi untuk pertama kalinya, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin. Mas Dedi, boleh jujur? Tanya Clara pelan. Boleh, jawab Dedi, menatap lurus ke matanya. Aku mulai menyukai kamu, tapi bukan karena kamu nolong aku waktu pingsan. Bukan karena kamu baik, tapi karena kamu benar-benar hadir, Mas. Di saat aku nggak punya siapa-siapa. Dedi menanduk, hatinya hangat, tapi juga khawatir. Dunia Clara terlalu jauh dari dunianya. Tapi saat ia hendak bicara, Clara lebih dulu menggenggam tangannya. Dan kamu? Gimana? Tanya Clara, pelan seperti bisikan. Dedi menarik napas. Saya juga menyukai Clara, tapi saya sadar diri. Saya cuma petugas kebersihan. Saya nggak punya apa-apa. Clara menggeleng. Mas Dedi punya hati, dan itu lebih dari cukup buat saya. Mereka berdua terdiam, tapi dalam diam itu, ada kesepakatan yang tidak perlu disampaikan dengan kata-kata, bahwa mereka akan memperjuangkan perasaan ini dengan segala keterbatasannya. Beberapa minggu berlalu, Clara akhirnya mengambil keputusan besar, menggelar rapat umum semua divisi, dan berbicara langsung di depan semua karyawan, di atas panggung kecil, ruang serbaguna kantor. Dengan puluhan pasang mata mengarah padanya, Clara berdiri tegak. Saya tahu, akhir-akhir ini banyak spekulasi dan gosip tentang saya, dan seseorang dari staf kami, ujarnya tegas. Saya tidak akan membenarkan atau menyangkal, tapi saya akan jujur. Suasana mendadak hening. Saya memang dekat dengan Mas Dedi, petugas kebersihan kita, tapi bukan karena dia lebih rendah dari kalian. Justru karena dia lebih tulus dari kebanyakan orang yang saya temui. Dia menyelamatkan saya, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, tapi dengan hati yang tak pernah saya temui sebelumnya. Beberapa orang tampak terkejut, beberapa berbisik, tapi Clara melanjutkan. Kalau kejujuran dan ketulusan dianggap ancaman bagi perusahaan, maka saya lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan nilai kemanusiaan. Dedi berdiri di belakang ruangan. Ia tidak tahu harus bereaksi apa, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Clara akan sejauh itu mempertahankannya. Hari itu menjadi titik balik. Tidak semua orang langsung menerima. Tapi setidaknya, mereka diam. Mereka tahu, Clara bukan CO biasa. Ia punya hati. Dan hatinya, kini sebagian ada di tangan seorang pria sederhana, bernama Dedi. Sejak rapat umum itu, suasana kantor perlahan berubah. Tak ada lagi bisik-bisik tajam setiap kali Dedi melintas. Meski masih ada segelintir yang mencibir di belakang, tapi kebanyakan mulai menghormati Dedi bukan karena status, tapi karena keberanian. Clara dan ketulusan hati Dedi yang tak bisa dipungkiri. Clara pun kembali bekerja seperti biasa. Kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar mengejar target atau memuaskan dewan direksi. Ia mulai mengubah gaya kepemimpinannya lebih terbuka, lebih manusiawi, dan memberi ruang bagi semua orang untuk bersuara. Suatu hari, Clara mengajak Dedi duduk di taman belakang kantor, di tempat yang biasanya sepi, di bawah pohon ketapang besar, yang selalu rindang. Mas Dedi, kata Clara sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku sedang berpikir untuk membuat program beasiswa internal. Dedi menoleh. Beasiswa? Ya, buat staf-staf level bawah, seperti office boy, petugas kebersihan, teknisi, supaya mereka atau anak kenania bisa sekolah lebih tinggi. Aku sadar, terlalu lama perusahaan ini hanya berpihak ke atas. Dedi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Itu ide yang bagus, Clara. Clara menatapnya. Dan aku mau kamu jadi salah satu penggagasnya. Dedi menggeleng cepat. Saya? Tapi saya nggak ngerti cara bikin program, Clara. Mas Dedi nggak perlu jadi ahli. Tapi Mas Dedi tahu rasanya berjuang dari bawah. Itu sudah cukup, jawab Clara mantap. Dedi hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa campur aduk. Ia yang dulu hanya datang setiap pagi untuk mengepel lantai, kini justru diminta terlibat dalam hal besar. Tapi yang paling membuatnya terharu, bukan soal beasiswa itu, melainkan rasa percaya Clara padanya yang begitu tulus beberapa bulan berlalu.
Program beasiswa itu akhirnya diluncurkan dan mendapat perhatian besar, bahkan diliput media. Clara tak menyebut nama Dedi secara langsung, tapi ia berkali-kali menyobat program ini, lahir dari percakapan sederhana dengan seseorang yang sangat berarti. Clara dan Dedi makin dekat, tapi mereka tetap menjaga sikap di lingkungan kerja. Mereka tidak ingin hubungan pribadi mereka menutupi profesionalitas. Namun di luar jam kantor, mereka lebih bebas menunjukkan sisi manusia mereka. Suatu malam, Dedi mengajak Clara makan di warung kecil langganannya di pinggir jalan. Awalnya Clara ragu, takut jadi perhatian. Tapi Dedi hanya berkata, "Di sini, kamu nggak perlu jadi CEO. Cukup jadi Clara yang suka mie goreng pakai telur ceplok." Clara tertawa, dan akhirnya ikut duduk di bangku plastik sambil menikmati mie goreng panas yang sederhana tapi nikmat. "Enak ya hidup kayak gini, nggak usah mikirin omongan orang," kata Clara sambil menyeruput es teh manis. "Memang, tapi butuh waktu buat sampai di titik ini," jawab Dedi pelan. Clara menatapnya lama. "Kamu tahu Mas, aku nggak nyangka bisa sejauh ini sama kamu." Dedi mengangguk. "Saya juga nggak nyangka bisa masuk ke hidup kamu." Clara lalu menarik napas panjang, lalu berkata dengan lirih, "Kalau aku bilang, aku ingin hidup bareng kamu, Mas Dedi, kamu siap?" Dedi menatap mata Clara. Ada rasa haru, gugup, tapi juga mantap. Ia tahu, itu bukan pertanyaan main-main, dan ia juga tahu, hati mereka telah melewati banyak hal. "Saya siap, Clara. Selama kamu juga siap menerima hidup saya yang gak mewah." Clara mengangguk pelan. "Saya gak butuh hidup mewah, saya butuh hidup yang jujur." Setahun kemudian, suasana kantor Arkana Group riuh oleh kabar bahagia. Clara Widianingrum resmi melepas jabatannya sebagai CEO, menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya, dan memilih fokus pada yayasan pendidikan yang ia dirikan bersama suaminya. Suaminya, Dedi. Pernikahan mereka digelar sederhana di taman kecil belakang kantor, tempat mereka pertama kali bicara soal beasiswa. Hadir semua staf dari yang tertinggi sampai yang paling bawah. Tak ada batas. Tak ada sekat, hanya senyum, tawa, dan doa yang tulus. Dedi kini bukan lagi petugas kebersihan, tapi ia tetap rendah hati. Ia sering terlihat menyiram tanaman di halaman yayasan, duduk berbincang dengan para siswa, atau menyambut tamu dengan senyum yang dulu sama senyum dari seorang pria sederhana yang percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Dan Clara kini menjadi sosok yang lebih utuh, bukan hanya wanita karier hebat, tapi juga istri yang bahagia, dan manusia yang lebih damai. Ia tak lagi mengejar pengakuan dunia, karena ia sudah menemukan yang paling berharga. Cinta yang tulus, dan hati yang mengerti, karena kadang, balasan terbesar dalam hidup, bukanlah harta atau pujian, melainkan seseorang yang datang dengan niat baik, dan tetap tinggal saat tak ada yang lain.